yang terakhir ya di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Maleaki, ya Kitab Maleaki. Nah, baik, kita akan sama-sama melihat di dalam PPT yang sudah saya siapkan. Sebentar, saya akan share screen. Oke, apakah sudah muncul Pak Richard? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, pada bagian yang terakhir ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan kita atas tiga kitab yang terakhir ya, yaitu Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Ya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Nah, Hagai dan Sakaria kita sudah bahas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan Maleaki. Nah, satu judul yang saya berikan adalah tantangan pemulihan pasca bencana, ya, sebuah refleksi atas hidup umat Allah pasca pembuangan. Nah, jadi kita akan bersama-sama belajar melalui kitab Hagai, Sakaria, dan Maleaki, khususnya pada hari ini Maleaki, kita akan melihat tantangan ya di dalam masa pemulihan itu ya. Jadi setelah satu masa pembuangan ya, bencana, nah itu mereka kemudian pulang kembali ke negeri mereka sendiri, yaitu ke Yerusalem. Lalu bagaimana bait Allah itu dibangun kembali. Nah, tetapi kita bisa melihat apakah dengan keadaan yang demikian itu membawa satu pemulihan ya, pemulihan bagi umat Tuhan ya, secara khususnya adalah orang Yehuda pada saat itu. Nah, kita hari ini akan melihat secara khusus di dalam kitab Maleaki ya. Nah, saya akan mengulangi sedikit untuk ini ya konteksnya supaya kita bisa kembali lagi diingatkan. Yaitu ini ya, kita kembali sama-sama diingatkan kembali, yaitu bahwa Sakaria, Hagai, dan Maleaki ini ada di paling ujung, yaitu mereka melayani adalah pasca exile atau pasca pembuangan ya, setelah pembuangan. Jadi masa mereka ada di sini. Jadi karena segala dosa mereka, yaitu Yehuda ya, khususnya mereka melayani di Yehuda ya, ini ya Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Nah, Yehuda itu dibuang ke dalam pembuangan. Nah, setelah itu waktu mereka diutus kembali, nah inilah masa mereka. Nah, secara khusus kita akan melihat Maleaki. Nah, ini secara timeline, saya cepat aja untuk timelinenya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah pembuangan tahap pertama, kemudian pembuangan tahap kedua, ya tahun 587. Kemudian di sini Kores, ya pemerintah. Jadi ini adalah mereka kembali, ya tahap pertama. Jadi pergi waktu dibuang itu ada 2 tahap, pulangnya juga ada beberapa tahap. Itu tahap pertama dalam pemerintahan Kores, kemudian dilanjutkan ya tahap kedua tahun 525 dalam pemerintahan Kambises, dan kemudian di sini pada saat pembuangan yang kembali yang kedua itu pembangunan bait Allah ini dikerjakan dan sudah komplit ya tahun 517. Nah, kemudian di sini ada Raja Ahasiweros. Nah, lalu lanjut adalah waktu zaman Artasastra ya, bersama dengan rombongan Esra, itu adalah yang ketiga, tahap ketiga ulang ya. Kemudian lanjut adalah tahap yang keempat tahun 445 dipimpin oleh Nehemia. Nah, lalu kita lihat bersama-sama. Nah, di sini adalah masa daripada Hagai, Sakaria, yaitu di 520. Ini duluan ya, 520 Hagai dan Sakaria. Kita sudah bahas ini. Nah, hari ini kita akan bahas ini ya, Maleaki. Ya, kira-kira di tahun 450 BC. 450 BC ya. Nah, jadi ini menjadi gambaran kita, berarti ini kita bisa lihat bahwa di dalam masa pembuangan ini ada 70 tahun yang dihitung bisa 2 cara, yaitu dari pembuangan pertama sampai kembali yang pertama 70 tahun, atau dari pembuangan kedua sampai ini pembuangan kedua karena bait Allah dihancurkan sampai bait Allah jadi, itu juga 70 tahun. Ya, ada 2 pandangan berkaitan dengan ini. Nah, setelah itu kita akan lihat dari sejak pembuangan sampai ke Maleaki. Nah, ini kira-kira sudah berapa tahun? Sudah 87 tahun. Kira-kira ya, jadi banyak orang melihatnya mungkin dibulatkan sekitar 100 tahunan. Nah, ya, sudah kira-kira 100 years gitu ya. 100 tahun setelah mereka kembali ke ini, apa namanya, Yerusalem. Nah, setelah mereka kembali ke Yerusalem,
apa yang terjadi? Ya, Tuhan kemudian mengirimkan setelah 100 tahun Tuhan masih kirimkan Maleakhi. Ya, Tuhan kirimkan Maleakhi. Dan ini menjadi nabi terakhir yang Tuhan kirimkan kepada umatnya di Perjanjian Lama. Ya, Maleakhi itu Tuhan kirimkan. Ya, 100 tahun setelah pembuangan Tuhan kirimkan Maleakhi. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran berkaitan dengan kondisi yang ada, penanggalan dan juga keadaan umat Tuhan. Sehingga kita tahu Maleakhi diutus kapan dan bagaimana keadaannya kita bisa tahu. Ya, jadi kalau dia dibuang 70 tahun, sekarang sudah kembali kira-kira 87 tahun. Ya, bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka lebih baik dari sebelum pembuangan, atau bahkan sebelum pembuangan, atau sama dengan pembuangan, atau bagaimana? Nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, lalu kita lihat di sana, kita bersama-sama mengambil satu refleksi. Saya kaitkan dengan refleksi tantangan ya di dalam pemulihan. Ya, tantangan dalam pemulihan. Nah, di dalam hidup kita menghadapi ya banyak bencana dalam tanda kutip ya, bencana. Dalam tanda kutip bencana. Nah, bagaimana kita juga bisa belajar melalui firman Tuhan, dan saya percaya prinsip-prinsipnya itu bisa diterapkan. Prinsip-prinsipnya, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan prinsip kebenaran di dalamnya tidak pernah berubah. Dan kita yang boleh mengerti dan kita yang boleh percaya kepada firman Tuhan, kita bisa ya menjadi orang-orang yang tetap boleh menjadi berkat, dan juga bahkan kita boleh tetap diteguhkan, dikuatkan, bahkan bertumbuh di dalam zaman dan masa yang seperti apapun juga. Baik, sekarang kita akan sama-sama lihat Maleakhi ya. Siapakah Maleakhi? Kalau kita melihat Maleakhi, sekilas ya, kalau dari 1 ayat 1, berarti ya, kalau saya ada tanda 1 ayat 1, berarti ini kan di Maleakhi ya, pasal 1 ayat 1. Jadi saya selanjutnya hanya akan bicara, sebutkan satu-satu gitu ya, supaya lebih mudah. Jadi satu-satu ucapan ilahi ya, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Nah, jadi ini muncul dari sini kita tahu bahwa ya ini yang nulis Maleakhi, karena jelas di sana di dalam skrip ya yang ditulis itu ada dinyatakan bahwa dengan perantaraan Maleakhi. Jadi kita tahu bahwa ini adalah bukunya Maleakhi. Ya, lalu mengenai siapa Maleakhi, kita kalau melihat hanya kita bisa tahu ini ya. Yang pertama, ini sedikit sekali ya informasi tentang Maleakhi, tapi kita bisa melihatnya misalnya dari pertama dari maknanya, dari bahasa aslinya Maleakhi ya, Maleki itu ya, Maleakhi. Ini mempunyai makna asli di dalam bahasa aslinya itu adalah ini my messenger ya, messenger ya, Maleakhi jadi my messenger ya, utusanku ya, pembawa beritaku, pembawa pesanku ya. Ya berarti kita bisa lihat namanya ini senada sesuai ya dengan apa yang dia kerjakan, Maleakhi, my messenger. Jadi ini nabi yang terakhir ya. Kemudian Tuhan kirimkan ini my messenger. Nanti kita akan lihat di bagian akhir itu juga Tuhan akan memberikan satu kalimat mengingatkan kembali sesuai dengan nama Maleakhi, dan Tuhan nanti akan kirimkan my messenger. Nah, jadi ini ada satu hal yang saya kira bukan kebetulan, karena di dalam setiap penulisan Tuhan pakai semua cara ya, Tuhan pakai pendekatan semuanya, termasuk nama daripada sang nabi untuk boleh menggenapi apa yang Tuhan mau sampaikan. Macam-macam Tuhan bisa pakai ya. Jadi ini Maleakhi, maka kita belajar bersama-sama artinya Maleakhi atau my messenger, itu artinya ya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa tahu bahwa dia berarti berbicara kepada bangsa Yehuda, dan merupakan nabi yang terakhir di Perjanjian Lama ya. Dan kira-kira 100 tahun setelah kembali dari pembuangan. Kira-kira 100 tahun setelah kembali dari pembuangan. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita bisa ketahui tentang Maleakhi ya. Nah, jadi hal lainnya Alkitab tidak ada informasi yang lain, tetapi saya kira ini cukup untuk boleh menyatakan bahwa satu, Maleakhi memang yang tulis kitab itu, dan kemudian nama yang Tuhan mau nyatakan ya, Maleakhi ditulis di sana, disebut di sana, dan di dalam artinya jelas itu ada maksud Tuhan juga nanti yang Tuhan mau nyatakan di bagian akhir dari kitabnya ya. Dan sekali lagi perhatikan adalah
dia nabi terakhir, artinya Tuhan kirimkan nabi my messenger ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu Tuhan kirimkan ini my messenger. Nanti akan dibuka di dalam perjanjian baru ada juga my messenger gitu ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang saya melihat ada satu hal yang memang Tuhan mau tekankan kepada setiap pembaca kitab suci supaya kita memperhatikan bahwa Allah itu terus berbicara. Allah adalah Allah yang senang berbicara kepada umatnya. Tapi ketika Allah diam, nah itu menjadi satu tanda tanya besar. Mengapa demikian ya? Allah senang berbicara. Tetapi di dalam kediaman Tuhan pun, kalau kita boleh mengerti, semua tetap ada maksud yang indah yang Tuhan siapkan. Oke, ini berkaitan dengan siapakah Maleakhi. Nah, sekarang kita mau lihat isi kitab Nabi Maleakhi. Ya. Hari ini kita akan lihat. Jadi hari ini saya akan melihat karena kitab Maleakhi tidak panjang. Jadi saya akan membahas semua, ya 4 pasalnya. Ya, nanti saya akan kaitkan waktu pasal yang pertama. Jadi bagian yang pertama akan saya kaitkan dengan kitab Obadja, ya kitab Obadja. Karena kitab Obadja ada kaitan di sini disebutkan secara khususnya nanti ada satu suku ya yang berkaitan dengan kitab Obadja ini ya. Mari kita lanjutkan sama-sama. Nah, di sini adalah berarti setelah 100 tahun pembuangan, bagaimana keadaan bangsa Yehuda? Ini mesti pertanyaan yang memang kita ingin bicarakan bersama-sama. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama hari ini. Kemudian kita akan melihat melalui dialog sanggahan ya Yehuda terhadap Tuhan. Ya, Tuhan berfirman, Yehuda menyanggah. Itu dialog ya. Ini unik. Jadi di dalam kitab Maleakhi ini Tuhan utus Maleakhi untuk kasih tegur Yehuda, tetapi Yehuda nyanggah ya. Yehuda kemudian membenarkan dirinya. Jadi ini terjadi. Jadi seluruh kitabnya kita akan melihat ya. Ini ada saya di sini nanti akan memaparkan ya yang saya bisa paparkan ya. Itu ada kira-kira ada 6 ya dialog 6 dialog. Ya, kita akan sama-sama lihat 6 dialog ini dan melalui dialog ini kita akan lihat sebenarnya di dalam setelah 100 tahun gimana sih keadaan bangsa Yehuda ini. Ya, selama 100 tahun gimana sih keadaan bangsa Yehuda ini. Nah, biasanya di dalam Maleakhi kita seringkali bicara kalau bagian ini sering yang dipakai ya di dalam Maleakhi berkaitan dengan hal ini khotbah apa ya? Khotbah apa yang paling sering dipakai melalui Maleakhi? Ada teman-teman sekalian yang boleh memberikan pendapat. Maleakhi ini yang paling sering. Kalau orang mau khotbah Maleakhi, apa itu? Ada yang ingat? Coba stop share dulu ya. Enggak apa-apa yang bisa yang berani jawab silakan jawab. Nah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ada rekan-rekan ada yang tahu? Perpuluhan kali Pak. Ibu siapa ini? Ibu Lis. Ya, dapat 100 Ibu Lis ya. Betul ya. Perpuluhan ya. Jadi orang biasa khotbah Maleakhi mereka banyak pakai ini untuk khotbah perpuluhan ya. Ya, di sana ini adalah yang sering kita pakai. Nah, itu adalah merupakan salah satu yang nanti akan kita bahas. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu ya, tetapi ada banyak hal yang Tuhan itu sampaikan dan kemudian sama bangsa Yehuda itu dijawab. Ya, kalau bahasa saya orang Hokkien ya. Saya orang Hokkien kalau saya waktu kecil itu ya, kalau saya ngomong, kalau orang tua saya ngomong sama saya kasih tahu ini gini. Terus kalau saya jawab itu dia biasa dibilangi ya. Kalau waktu saya masih kecil itu dibilangi jangan suka itu membalas omongan gitu ya. Mai suka inwa, hia dengar, hia sing, mai inwa. Biasa kalau anak kecil sukanya itu orang tua ngomong belum dengar sudah jawab gitu ya. Nah, jadi ini saya melihat bagian ini kalau kaitannya saya ingat ya. Jadi Tuhan itu suruh dengar, tapi mereka langsung inwa, jawab. Ya, salah satunya yang persembahan, gitu ya. Dikatakan bagaimana manusia bisa menipu Allah, tetapi kamu menipu Allah. Setelah itu malah tanya, ya. Tanyanya itu bukan tanya yang wah mau tahu gitu, tanyanya gini loh. Kok bisa? Gimana kami menipu engkau? Nah, itu yang kita tahu ya. Sering dibahas adalah perpuluhan. Tapi ada 5 lain yang mungkin ya kita jarang dibahas, tetapi hari ini mari kita bersama-sama belajar ya. 5 hal yang ini ya, jawaban atau dialog
umat Yehuda kepada Allahnya. Ya, nah, kita lanjutkan. Sekarang saya akan share screen kembali. Oke. Jadi apa isi daripada kitab ini adalah dialog sanggahan Yehuda terhadap firman. Ya. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama. Oke, sekarang yang the first dialog, ya, dialog yang pertama. Ini aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ya, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, ini ya, jadi Tuhan kasih tahu aku mengasihi kamu. Yehuda menjawab, "Loh, gimana engkau mengasihi kami? Gimana ayo?" Malah Tuhan yang ditanya. Nah, ini kalau kita melihat ini ya, ini setelah 100 tahun pulang itu ya. Ternyata umat Yehuda itu mereka itu ya tidak melihat bahwa Allah mengasihi mereka. Sampai ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, masih mereka kemudian menjawab Tuhan dengan satu pertanyaan juga. Gimana caranya? Kok kami nggak tahu? Ya, cara bagaimana? Padahal sudah pulang, sudah ada di pembuangan, sudah pulang dari pembuangan. Ya, ada dua macam ya pendapat saya. Yang pertama ya, itu orang-orang yang pulang sana yang ikut di pembuangan mungkin sebagian sudah tua ya. Ya, yang besar di pembuangan terus sampai sana udah tua. Nah, kemudian setelah pulang ada generasi yang baru kan gitu. Nah, berarti sampai generasi yang baru ini ya, kita bilang yang tua ini tidak berhasil ya, tidak berhasil. Boleh meneruskan itu apa namanya satu hati yang fear of the Lord ya, hati yang boleh mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi. Tetapi di dalam kondisi ini ketika Allah menyatakan diri kepada mereka, mereka juga merasa enggak, bagaimana caranya? Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mereka meragukan Tuhan, ya, meragukan kasih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali kita pun ada di dalam apa ini? Stage itu apa? Tahap ini, kondisi ini, keadaan demikian. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah, ataupun waktu kita membaca firman Tuhan, ketika kita melihat bahwa Allah mengasihi kita, kalimat itu dibaca, kita mungkin dalam hati bertanya, mosok sih Tuhan mengasihi saya? Benar gak Tuhan mengasihi saya? Kadang kita menjadi orang-orang yang juga mengeluarkan kalimat yang demikian. Ya, padahal kita juga sudah ada loh di ini. Kalau saya melihat dalam kondisi pemulihan, kita mestinya sudah pulang. Kita sudah ada di tempat di Yerusalem itu ya, tanda kutip. Artinya kita sudah orang yang diselamatkan Tuhan, bukan lagi belong to ini ya, apa to the world gitu, belong to ini ya, sin gitu ya, menjadi milik dosa lagi bukan, tetapi kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah pulang mestinya. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, sudah pemulihan itu pun kita seringkali kita merasa benar tak Tuhan mengasihi saya? Apakah Dia mengasihi saya? Nah, ini adalah satu dialog ya yang dibuka di pertama kali meragukan kasih Tuhan. Lalu Tuhan menjawab tidak. Nah, saya melihat di dalam kitab Maleakhi ini adalah Allah kita itu adalah Allah yang sebenarnya Dia tidak perlu menjawab, betul nggak? Dia adalah Allah. Kalau misalkan ya, Tuhan bilang ya terserah, kamu rasa enggak ya sudah, langsung aja dibinasakan. Tetapi saya melihat bahwa di sepanjang kita Maleakhi dari awal sampai akhir, kita punya Allah itu adalah Allah yang Dia menjawab. Jadi saya terhibur, saya dikuatkan. Dan saya berharap melalui bagian ini kita kembali juga boleh dihiburkan. Tuhan menjawab. Bahkan ketika kita meragukan kasih Tuhan. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab dengan mengingatkan mereka covenant dengan Yakub. Ya, jawaban Tuhan itu sometimes itu apa ya, tidak sesuai dengan kadang-kadang harapan kita sebagai manusia. Ya, beda ya, karena saya melihat itu meragukan kasih Tuhan. Kita nanti lihat bersama-sama ya. Nanti makin apa itu kita lihat Tuhan memberikan satu statement, mereka kemudian bereaksi, ya dialog itu terjadi. Kita akan makin lihat sebenarnya apa sih yang mereka itu protes kira-kira gitu ya. Nah, tetapi jawaban Tuhan itu seringkali itu unik ya, dan
saya kira itu adalah satu jawaban yang justru seharusnya menjadi sumber permasalahan itu bisa done, ya, bisa selesai, bisa resolve. Kalau kita bisa grab the point, ya, kita bisa tahu dan kita bisa pegang intinya. Tuhan jawab dengan apa? Dengan covenant dengan Yakub. Nah, perhatikan, Tuhan bilang, kau meragukan kasih Tuhan. Bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Tuhan bilang covenant dengan Yakub. Ingat, Yakub itu berarti sejak pertama kali waktu kamu itu belum ada. Ini kan umat Tuhan. Aku telah memilih Yakub daripada Esau. Ya, ini menyatakan ketika Tuhan memilih Yakub, itu berarti benar-benar artinya adalah kamu adalah umatku. Ini covenantal love. Jadi covenantal itu berarti sesuatu kasih yang Tuhan nyatakan di dalam perjanjiannya yang kekal, yang nggak bisa dipisahkan dengan apapun juga. Ya, kalau perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu covenantal love. Ya, covenantal love in Christ itu di dalam new covenant. New covenant. Perjanjian Alkitab adalah covenant of God. Old covenant and new covenant. Jadi kita bisa lihat ya, Alkitab itu adalah perjanjian Allah, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi semuanya itu adalah covenantal love, ya, covenant Tuhan. Kita sekali menjadi umat Tuhan, selama-lamanya kita adalah umat Tuhan. Tuhan bilang, ingatkan mereka, covenant dengan Yakub. Nah, di sini kita lihat Tuhan menyatakan dia tidak memilih Esau, tapi dia pilih Yakub. Nah, ini menjadi satu hal yang sebenarnya waktu kita menyadari hal ini menjadi satu apa ya, penghiburan, ya. Bukan cuma penghiburan, tapi menjadi satu ucapan syukur ya yang sangat besar. Karena sebenarnya siapa kita kok dipilih? Siapa kita bisa menjadi umat Tuhan? Ya, maka Tuhan menyatakan begini, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, ini kalimat di dalam kitab suci yang kontroversi ya. Wah, Allah membenci ya. Masa Allah bisa membenci? Bukankah Allah adalah kasih? Ya, nah kita lihat di sini, ini satu kalimat ya, satu statement yang dinyatakan untuk boleh menyatakan bahwa kita semua boleh dipilih Tuhan sebenarnya bukan karena kita, bukan karena Yakub lebih bagus dari Esau. Sebenarnya kita semua adalah musuh Allah karena kita sudah jatuh dalam dosa. Allah benci dosa. Ini kita bisa melihat ya, mewakili ya, Allah membenci dosa karena semua orang telah berdosa. Semua orang terjatuh di dalam dosa. Ya, sebenarnya Yakub itu juga orang berdosa. Tetapi waktu Tuhan bilang aku mengasihi Yakub, itu berarti Tuhan pilih Yakub. Tuhan kasih anugerah kepada Yakub. Dipilih. Nah, Yakub ini kemudian menghasilkan umat ya, Israel. Dan akhirnya Esau juga besar, tapi dia menjadi satu bangsa yang lain. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, bagian ini dia menjadi apa? Bangsa Edom. Karena Edom tidak dipilih, maka Edom pasti Tuhan dalam bagian ini dikatakan di sana ya, Tuhan tidak menyertai Edom. Mereka itu yang menyombongkan diri. Nanti kita lihat dia akan dihancurkan Tuhan, ya, seperti bangsa-bangsa lain juga. Dan bagaimana Tuhan tidak menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kepada Yakub dan kepada umat Tuhan saat itu yaitu Yehuda, ya, di zaman Maleakhi. Nah, sekarang kita sama-sama lihat. Nah, dalam bagian ini kita lihat. Nah, kita akan melihat di dalam Obadya sedikit. Nah, bagian pertama kita lihat karena itu ada bicara soal Yakub dan Esau, maka kita lihat sedikit kepada penglihatan Obadya. Nah, Obadya ini adalah satu kitab ya. Saya memang melewatkannya, skip. Dari waktu kita membahas semuanya, sudah bahas semua kecuali Obadya. Ya, sama Yoel. Yoel itu sudah ada, silakan diketik di YouTube Devosi Yoel. Itu ada lengkap serinya, bisa dibaca di sana ya. Kemudian kita melihat yang dari Obadya ini saya skip karena kita bisa lihat di bagian akhir ini. Ya. Ya, penglihatan Obadya ini adalah satu kitab nabi kecil yang paling sedikit, yaitu cuma satu pasal. Cuma satu pasal lagi. Ya. Nah, di dalam penglihatan Obadya, kita lihat sebentar ya. Nah, salah satu agak panjang karena saya singgung Obadya. Nah, di sini kita lihat ada Obadya, itu artinya itu the servant of Yah. Ya. Yah itu Yahweh ya. Ini Obadiah, ini Obadiah ya. Yah Obayah ya. Ini Obadya ya. Itu adalah the servant of Yah. Yah ini Yahweh ya. Jadi dia adalah pelayan daripada Yahweh.
Nah, itu arti daripada Obaja. Nah, di dalam penglihatan Obaja, kita bisa lihat ya, itu di sana di bagi yang pertama, ini ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya, itu kira-kira isinya ini. Saya sudah rangkumkan yang di sebelah kanan. Ya, jadi kita tidak perlu membaca seluruhnya. Penghakiman terhadap Edom. Ya, jadi Obaja ini dipakai Tuhan untuk memberikan satu berita, cuma satu, tapi berita yang cuma satu itu menyatakan penghakiman. Kepada siapa? Khusus kepada Edom. Nah, penghakiman terhadap Edom. Edom ini siapa? Edom ini adalah keturunan Esau. Ya, jadi kita perhatikan ya. Kalau tadi kenapa Tuhan bilang Yakub? Ya, aku memilih Yakub, mengasihi Yakub karena Yakub itu adalah nenek moyang daripada umat Tuhan Israel dan kemudian Yehuda. Ya, Yakub itu turun kemudian Yehuda yang dipakai. Yang kemudian nanti kembali ke pembuangan ya. Nah, jadi penghakiman terhadap Edom atas keangkuhan hatinya, maka Tuhan akan Edom akan dikecilkan, dia akan dirampok, dia akan diusir, dia akan diperdaya, dia akan dikalahkan, dia akan dilenyapkan. Ya, ini secara nation di dalam perjanjian lama. Ya, secara nation dalam perjanjian lama. Nah, kemudian di bagian yang kedua kita bisa lihat ya. Maka di bagian yang kedua di dalam kitab Obaja ya 10 sampai ayat yang ke-14 kita boleh melihat di sana tentang dipaparkannya dosa-dosa Edom. Kenapa sampai Tuhan menghakimi mereka? Selain tadi keangkuhan hatinya ya, Edom itu dia punya tempat di atas gunung. Ya, kemudian waktu itu zaman itu Israel ya keturunan Yakub itu ada di bawah. Dia merasa tempatnya tinggi, dia sombong. Dia melihat itu merendahkan orang-orang Israel. Jadi berbagai kali ada permasalahan, dia juga tidak mau tolong mereka, bahkan pada saat Israel ya dan Yehuda itu mengalami masalah, mereka justru ambil keuntungan ya. Bahkan saat waktu pembuangan itu pun terjadi ya, kita lihat sama-sama. Jadi dosa-dosa Edom itu adalah kekerasan terhadap Yakub, yaitu saudaranya mestinya saudara. Tapi dia memang menunjukkan satu karakter yang sudah jelas ya, karena manusia yang telah berdosa kalau tidak ada anugerah Tuhan, ya karakternya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, kita melihat bahwa kalau kita boleh punya satu karakter ya, atau kita punya kerinduan ya, menuju ke satu karakter yang serupa Kristus gitu ya. Itu berarti itu ada anugerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada seorang pun yang dapat. Ya. Jadi bukan karena kita. Kalau kita tidak ada itu ya, Tuhan memberikan satu anugerah ya, yang apalagi secara khusus gitu ya. Maka kita akan memandang, bahkan mungkin kita akan menjadi orang yang baik. Moralnya sangat baik, sangat bagus. Moralnya bagus. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa bahwa Tuhan itu bukan menjadi oknum yang paling penentu di dalam hidup kita. Ya. Bahkan manusia bisa mengatakan bahwa bukan karena Tuhan. Ya. Orang yang paling bermoral ya bisa mengatakan satu kalimat, misalnya mengatakan bahwa ya bukanlah, kita melihat bahwa dunia ini bukan dijadikan oleh Tuhan. Ya, dunia ini ya memang ada dari begitunya ya. Langsung dunia itu ya ada seperti itu. Dia berlangsung seperti itu sehingga manusia akan berulang-ulang ya di dalam satu circle of life gitu ya. Dalam arti circle of life bukan cuma di dunia ini tetapi dunia akhirat. Berputar-putar begitu gantian. Nanti kamu kalau kondisimu baik, kamu akan di dalam kehidupan mendatang ya, kamu akan kembali lagi menjadi lebih baik dan seterusnya. Kalau tidak ya turun lagi. Akhirnya di dalam seluruh moralitas yang tinggi, mereka tetap ada di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita boleh ya menjadi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, seharusnya ya kita memiliki moral yang harus lebih melampaui ya. Tuntutannya harusnya lebih tinggi. Ya, bukan justru terbalik ya. Karena saya sudah selamatkan, saya moralnya rendah. Tidak ya, itu Tuhan tidak tidak mengajarkan demikian. Kitab suci juga tidak. Justru kita harus melampaui mereka. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan seluruh pengajaran-pengajaran yang lebih daripada moral. Ya. Nah, kekerasan terhadap saudaramu kemudian memandang rendah saudara. Ya, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana pengajaran-pengajaran meskipun Tuhan itu mengatakan bahwa orang itu sedang dalam kemalangan ya, Tuhan sedang menghukum ya. Jangan sampai kita itu
memandang rendah. Kemudian kita menggunakan kesempatan di dalam kesempitan ya, kita untuk kemudian bersukacita ya atas kemalangan ya. Nah, ini Tuhan tidak senang juga ya. Kemudian dikatakan dosanya adalah dia merenggut kekayaannya pada hari kemalangannya. Nah, jadi pada saat itu ya mereka itu sedang ditawan menuju ke Babel dalam hari sialnya ya, kemalangannya itu. Mereka justru ya, ini Edom ini ya, mereka ada di sekitar mereka juga. Waktu melihat hal ini mereka pakai kesempatan untuk merampas kekayaannya, kemudian beberapa orang yang terlepas dari kesusahan mereka serahkan kembali kepada musuhnya. Nah, ini jadi merupakan satu dosa-dosa yang sungguh Tuhan tidak berkenan ya. Karena Tuhan sedang menghukum umat pilihannya Yakub, tetapi justru ini Edom, dia di sana melakukan ya kejahatan-kejahatan ya terhadap Yakub. Maka di sini kita lihat Tuhan menghukum dia. Berdasarkan ini seluruh pelanggarannya, Tuhan kemudian memberikan penghukuman melalui ya dinyatakan melalui Nabi Obadja. Ya. Nah, berikutnya adalah yang 15 sampai kemudian yang terakhir 21. Nah, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini ayat 1 sampai ayat 1:15 ini, pasal 1:15 ini ada kata begini, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Nah, kalau kita memperhatikan secara teliti ya, kita bicara bahwa Obadja sedang bicara soal Edom. Cuman satu pasal bicara soal Edom, apa yang terjadi pada Edom, penghakiman Tuhan terhadap Edom, ya, tapi di pasal yang di ayat yang ke-15 tiba-tiba muncul kalimat ini. Maka kita lihat bersama-sama. Ini ada satu keunikan. Mari kita lihat ya secara struktur ya penulisannya. Ya, penyampaian secara struktur penulisannya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nanti di ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu ya. Ini berbicara tentang hari Tuhan yang menimpa Edom yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, ayat 1 sampai 14. Kemudian dilanjutkan nanti ya, mulai 17 dan seterusnya kita akan lihat. Itu lagi bicara soal hari Tuhan menimpa Edom. Tapi khususnya ya, ayat yang ke-15 yang kita lihat ini ya. Itu bicara soal ini. Hari Tuhan menimpa segala bangsa. Sekali lagi, hari Tuhan menimpa segala bangsa. Nah, di dalam penulisan kitab suci, khususnya di dalam ini sastra zaman ini ya Ibrani kuno, mereka itu memang sering ya penulisan yang demikian. Jadi saya sering kali menunjukkan hal ini kepada Bapak Ibu sekalian kalau ikut di dalam kelas saya sering menunjukkan hal ini karena ini merupakan satu cara ya secara penulisan memberikan satu penekanan dan memberikan satu perhatian supaya kita perhatikan hal ini. Kenapa ditulis demikian? Bicara atasnya hari Tuhan menimpa Edom, bawahnya hari Tuhan menimpa Edom, tapi di tengah-tengah hari Tuhan menimpa segala bangsa. Nah, yang di tengah itu penting untuk kita menjadi satu perhatian karena ada pesan di sana. Ada pesan di sana. Nah, kita lihat sebentar ya. Nama Edom sama Adam itu sama di dalam bahasa aslinya ya. Kalau kita lihat akar katanya Edom sama Adam itu sama, persis sama. Ya, jadi bangsa Edom ya, kemudian Adam mewakili kemudian humanity ya, segala bangsa. Nah, itu ada di sini. Nah, jadi melalui bagian ini kita bisa lihat satu pesan bahwa begini, bahwa Tuhan sama seperti nanti ya judgment atau hari Tuhan menimpa Edom, maka orang-orang yang seperti Edom, perhatikan ya, orang-orang yang seperti Edom, bangsa-bangsa yang seperti Edom, mereka yang angkuh, mereka yang masih ada di dalam dosa mereka, mereka yang tidak di dalam anugerah Tuhan, mereka semua ini akan datang juga hari Tuhan yang menimpa mereka. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada gospel ya. Kita bisa lihat ada gospel tapi dalam arti apa? Dalam arti ini judgment day, hari Tuhan bagi mereka yang tidak ada di dalam anugerah Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat Obadja ini dipakai satu pasal saja tetapi memberikan ya satu message yang sangat menurut saya sangat jelas, yang sangat tegas khususnya berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang di luar anugerah Tuhan mereka akan yang menemukan ini ya hari Tuhan yang menimpa mereka. Nah, jadi ini dalam perjanjian lama kita sudah bisa lihat. Nanti kemudian di dalam perjanjian baru kita baru ketemu namanya gospel gitu ya. Kata Injil gitu ya.
Nah, tapi sebenarnya di dalam konsepnya di dalam Perjanjian Lama itu kita sudah bisa lihat konsepnya itu sudah dinyatakan. Ya, nah ini berkaitan dengan yang pertama. Lalu bagian berikutnya yang berkaitan dengan Edom ini adalah kita bisa lihat ini ya. Ini kaum Yakub akan terluput. Ini sudah jelas ya. Sekali lagi permainannya atau cara penulisannya yang di bawah kaum Esau tidak akan terlepas. Perhatikan ya. Kaum Yakub akan terluput. Ini sedang menunjukkan begini, dua-dua mestinya itu ada di dalam penghukuman. Ya, seluruh bangsa, ya seluruh dunia yang sudah jatuh itu masih ada dalam penghukuman Tuhan karena manusia sudah dalam state kejatuhan. Tetapi Tuhan memilih Yakub daripada Esau. Ya, Tuhan memilih Yakub dan membenci Esau. Ya, jadi ini mewakili dua golongan. Maka yang ada pilihan Tuhan, yang ada anugerah Tuhan di dalamnya terluput. Tetapi yang tidak menerima anugerah Tuhan tidak akan terlepas. Ya. Nah, ini terus kemudian di tengah kita lihat nanti mereka yang terluput itu bahkan bukan cuma terluput tapi mereka akan jadi seperti api. Sedangkan yang tidak terluput mereka akan seperti tunggul gandum. Jadi maksudnya kaum pilihan itu ya boleh ya lebih berkuasa ya kepada mereka yang tidak akan terlepas. Jadi ada satu nanti kalau dilihat secara ini di bagian ini ada ditulis yang biru itu ya bahwa nanti meskipun kaum Yakub itu nanti dibuang, mereka akan kembali ya dan mereka nanti akan menguasai ya. Mereka yang akan mengalahkan juga menguasai wilayah-wilayah kaum Esau. Tapi di dalam kondisi kerohanian yang ke depan ya ada satu profesi atau yang bersifat ini foreshadowing ke depan bahwa umat pilihan Allah itu nanti kita dalam satu waktu yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan luputkan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Allah ya. Dan kemudian ketika itu bagaimana dosa tidak lagi berkuasa. Itu yang agak panjangnya gitu ya. Oke, tapi kita nggak masuk ke sana dulu. Kita bicara sampai di sini dulu. Oke, nah ini berkaitan dengan kitab Obaja. Jadi dia tidak terlalu panjang, tetapi dia boleh memberitahu kepada kita khusus penghakiman yang akan menimpa Edom dan itu menjadi sama seperti Edom. Maka bangsa-bangsa lain yang seperti Edom mereka pun akan menerima penghukuman. Nah, di dalam bagian ini kita kembali lagi tadi Tuhan menyatakan bahwa aku mengasihi engkau karena aku telah memilih engkau Yakub ya daripada Esau ya. Aku tidak memilih Esau, aku memilih Yakub. Dan itu adalah bukti daripada kasih Tuhan yang telah memilih dan Tuhan tidak pernah berubah bahkan ketika ya Yehuda itu jatuh ya kemudian dibuang dan mereka kemudian dalam kondisi yang sangat-sangat dalam pembuangan itu Tuhan tidak melupakan mereka karena covenantal love. Akhirnya Tuhan bawa mereka pulang. Dan bahkan setelah 100 tahun ketika mereka masih saja meragukan kasih Tuhan, Tuhan tetap hadir di sana dan mengatakan, aku mengasihi engkau. Ya ini ya kira-kira bagian pertama seperti itu. Jadi ini covenantal love. Allah tetap setia. Allah tidak pernah berubah. Setia tetap sampai selama-lamanya. Meskipun kadang kita sebagai umat Tuhan, kita yang mungkin justru mendukakan Tuhan dan tidak setia. Nah ini adalah dialog yang pertama. Baik, dalam dialog pertama, ini saya berhenti sebentar. Apakah ada apa jelas atau apakah ada sedikit pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan dialog kedua. Ya. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau jelas sekarang kita lanjutkan dialog yang kedua. Nah, sekarang dialog yang kedua. Nah, perhatikan ini ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Nah, ini kalimat Tuhan. Tuhan kasih dia, tegur dia dengan satu kalimat ya, yang retorika. Ya. Kemudian lanjut ya, firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Nah, perhatikan, kemudian dijawab sama orang Yehuda. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Nah, jadi ini memang luar biasa orang-orang Yehuda ini. Jadi mereka bisa menjawab Tuhan ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu tahu segala sesuatu. Mereka tahu Allah mereka Allah yang dahsyat. Mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang di dalam zaman itu ya, ketika Allah masih berkaya dengan berbagai macam cara, mereka melihat betapa karya Allah yang dahsyat itu. Tetapi mereka juga
tetap aja mengatakan hal demikian ya, berani mereka berargumen kepada Tuhan ya. Bagaimanakah kami menghina nama-Mu? Ya, mari kita sama-sama lihat. Ya, jadi kita bicara berikutnya ini adalah menghina Tuhan. Ya, ini adalah sesuatu yang serius. Ya, sudah menghina Tuhan tetapi masih saja tidak mengakui bahwa menghina Tuhan, bahkan masih tanya Tuhan, "Mana saya menghina Engkau?" Ya. Dengan cara apa? Kemudian Tuhan kasih tahu. Bagaimana mereka membawa roti yang cemar dan membawa binatang yang cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Jadi di dalam ini berkaitan dengan satu ibadah ya. Ini berkaitan dengan satu ibadah. Jadi di dalam perjanjian lama ketika Tuhan covenant dengan umatnya, maka Tuhan memberikan ada satu perintah ya berkaitan dengan hal ini, ada satu konsep membawa persembahan ya kepada mezbah Tuhan untuk dibawa korban kepada Tuhan. Nah, tapi di dalam bagian ini kita lihat mereka tidak menghormati Tuhan ya. Mereka sama sekali tidak hormat, tidak takut ya. Mereka berani membawa roti yang cemar dan mereka bawa binatang yang cacat untuk dipersembahkan. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama ini menunjukkan ya pada zaman itu setelah 100 tahun mereka kembali ya dari pembuangan, ternyata mereka itu tidak mempunyai satu ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi ibadahnya semuanya meaningless, tidak ada arti, tidak ada maknanya. Hanya aja lah. Mereka pokoknya bilang, ya mau ibadah, ibadah aja. Ada persembahan, kasih persembahan saja. Roti ada roti apa, kasih roti. Roti yang cemar kasih Tuhan. Ya, binatang yang buta, binatang yang cacat kasih Tuhan. Ya, untuk Tuhan yang sisa-sisa. Untuk Tuhan yang cemar, yang cacat. Ya, sendiri pikirkan sendiri. Yang bagus untuk sendiri. Oh, ini sebenarnya meaningless worship. Di dalam hidup kita ya, pada bagian ini sebenarnya saya sendiri harus merenung. Kita semua harus merenung. Kalau kita melakukan hal itu, kita menghina Tuhan. Ini satu teguran Maleaki yang keras, yang ditulis ya, Tuhan mau ditulis. Kita bagaimana? Waktu kita memberi persembahan ya, kalau kita memberi persembahan bukan yang paling baik, kita menghina Tuhan. Wah, ini keras, saya teringat ya. Saya teringat waktu saya masih sekolah ya, di STT. Ada sharing dari seorang rekan gitu ya. Seorang rekan yang dosen yang mengajar gitu. Dia sharing waktu dia dulu ya. Waktu dia dulu juga waktu masih sekolah, dia pergi praktek begitu ya. Dia pergi praktek lalu sampaikan firman Tuhan. Setelah sampaikan firman Tuhan ada persembahan. Ya, waktu zamannya itu dia bilang ya masih mahasiswa praktek, masih mahasiswa kan ya, kita uang sangat nggak banyak ya, jadi penting sekali. Uang waktu itu cuma di kantong ada dua, satu 10.000, satu 100.000, satu 10.000, satu 100.000, ya di kantong dua. Nah waktu persembahan itu dia pikir gimana ya, persembahan kasih yang mana ini, kasih 100.000 atau 10.000, ya. Tapi ya mungkin dia tidak terlalu pikir panjang, ya sudahlah. Dia juga enggak lihat ada dua itu, pokok dia ambil salah satu dia kasih dan persembahan. Lalu setelah pulang, ya baru dia lihat ya, sisa yang di kantong yang mana. Setelah waktu dia lihat sisa yang di kantong, sisa yang mana? Ada yang tahu nggak? Tebak, sisa yang mana? Sisa yang 100 atau sisa yang 10? Sisa yang 10, ya. Dia bilang sisa yang 10.000. Waktu dia ambil sisa yang 10.000, katanya gini, hatinya agak gelo gitu. Agak gimana? Aduh, kok tadi ambil kok jadi kok yang 100.000 yang masuk ke persembahan. Ya ini kayak ya, kayak apa itu possibility ya, 50-50 gitu ya. Dia pikir tadi 50-50 ya. Saya juga 50-50 aja lah, yang mana yang kehendak Tuhan gitu. Tapi kehendak Tuhan ternyata masuk yang 100.000 ya, sisa buat dia 10.000. Ya agak gelo. Tapi kemudian ya, dia merasa ini dosa. Tuhan tegur dia. Ya. Dan kemudian pada saat ini disampaikan, saya juga melihat kita seringkali juga punya pengalaman demikian ya. Kadang kita gelo, aduh kok ini ya. Kita gelo kadang seperti itu. Tetapi sebenarnya ya ketika kita memberikan yang cemar dan yang cacat, yang enggak terbaik, kita sedang menghina Tuhan. Apakah memberikan yang terbaik itu paling banyak? Apakah seperti itu? Oh, kalau paling banyak paling baik, enggak juga. Janda miskin itu ya, dia memberi yang paling baik. Ya, di antara semua dia enggak terlalu banyak, tetapi dia memberi tulus, dia memberi yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dengan ketulusan hati dan dia sungguh-sungguh persembahkan dengan ucapan syukur. Nah itu kita berarti
hormat, kita berarti takut kepada Tuhan. Nah, ini bangsa Israel ini, Yehuda khususnya, mereka menghina Tuhan, ya, menghina Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dengan sangat jelas ya, ini berkaitan dengan namaku, ya, my name, ya, namaku. Ini harus ada kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan ingin namanya dikenal. Tuhan ingin namanya dimuliakan. Ya, ini bukan karena wah kok gini ya, kok Tuhan kok cari puji-pujian ya, bukan karena Tuhan cari puji-pujian, karena yang terpuji, yang termulia adalah Tuhan. Maka kalau yang terpuji dan yang termulia yang adalah Tuhan, maka segala pujian memang milik Tuhan. Ya, jadi itu baru sesuatu yang benar kita berpikir demikian. Tapi kita manusia suka merampas dan mencuri kemuliaan Tuhan menjadi milik kita. Nah, di dalam bagian ini ya, ini berarti kita menghina Tuhan. Ya, kita menghina Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar ya di dalam bagian ini. Tuhan ini kalau dalam hal yang demikian ya, kita meaningless worship, kita ibadah yang cuma sekedarnya, itu Tuhan tidak suka, maka Tuhan tidak berkenan ya. Ini bagian yang kedua yang berkaitan dengan dialog antara Tuhan dengan Yehuda. Ya, nah, mana dengan kondisi kita? Nah, baiklah kita bersama-sama di dalam bagian yang kedua ini kita juga boleh berefleksi ya. Apakah kita pernah menghina Tuhan? Ya, kalau seharusnya ya, ini kita kalau melihat ya di dalam masa setelah pembuangan ya, setelah masa pembuangan apalagi 100 tahun setelah pembuangan. Kita melihat bahwa di sini itu Allah memberikan anugerahnya itu sudah lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya kejadiannya itu kalau kita melihat di awal-awal ya kondisi awal itu ketika kita melihat hal-hal yang demikian itu ya itu sifatnya di hadapan Tuhan itu langsung kekudusan Allah menyambar ya langsung orang itu mati. Tetapi kita bisa lihat di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa di dalam hal ini Allah boleh pakai bahasa apa ya mungkin ya Tuhan boleh menyatakan anugerahnya kepada mereka di zaman itu ya. Jadi kita boleh melihat bagaimana anugerah itu mulai dicurahkan, terus dicurahkan ya. Secara nanti sampai puncaknya kita bisa melihat tentunya di dalam masa Kristus ya, ketika Allah mencurahkan seluruh anugerahnya, ketika bait Allah itu sudah kemudian terbelah menjadi dua, ya, sehingga kita boleh langsung datang ke hadapan Tuhan. Nah, dalam kondisi kita sekarang kita bisa melihat kita saat ini kan sama ya seperti kita kalau melakukan hal-hal yang berdosa kepada Tuhan kita membawa persembahan yang cacat bukan yang baik semua masih oke-oke aja kan tidak apa-apa kok aku ya tetap baik-baik saja mungkin kehidupanku juga baik-baik saja ya tetapi ingat Tuhan itu sudah memberikan pesan kepada Maleaki dan sampaikan kepada umatku Yehuda ya engkau menghina aku tetapi engkau berkata kata umat Tuhan cara bagaimana kami menghina itu hidup kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan ingin namanya dimuliakan. Biarlah ini menjadi teguran bagi kita. Ya, selama Tuhan berikan anugerah yang limpah, ingat bukan untuk tambah-tambah buat dosa. Ya, mungkin yang bersedia ikut saya ya. Boleh sama-sama bicara ya sama. Tuhan kasih anugerah limpah bukan untuk tambah-tambah buat dosa. 1 2 3. Tuhan kasih anugerah yang limpah bukan untuk tambah-tambah buat dosa. Tapi Tuhan kasih anugerah untuk kita apa? Untuk kita boleh mati dan kita makin takut kepada Dia. Nah, itu yang harusnya kita lakukan ya, supaya kita justru bukan menghina Tuhan tetapi kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, ini adalah yang the second dialog ya, dialog yang kedua. Nah, melalui dialog kedua kita lihat lagi. Ini setelah masa 100 tahun kita lihat ya umat Tuhan ini lebih parah atau lebih baik. Mereka tidak ada sesuatu yang sifatnya sudah kembali di dalam penghukuman. Kalau misalkan orang itu ya di dalam penghukuman terus ngamuk-ngamuk, orang masih bilang oh ya bisa lah ya. Ini sudah dipulihkan tapi menghina. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa melihat ya ini makin turun dong. Jadi kadang kita melihat ya, apakah mujizat, apakah pemulihan itu membawa orang makin dekat sama Tuhan? Sometimes itu no. Bahkan bukan sometimes ya, banyak kali kita bisa melihat itu no. Ya, banyak orang bilang, oh di dalam suffering ya kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Betul bisa.
Tetapi gereja Tuhan di dalam suffering banyak bertumbuh. Tapi di dalam comfort semuanya buyar, jatuh. Nanti hari Minggu depan saya akan bicara soal suffering di dalam khotbah KU. Ya, kita akan lihat bagaimana ya suffering. Tapi sebenarnya di bagian lainnya itu ada tentang yang namanya comfort, itu juga kita bisa lihat ya. Bahwa comfort itu juga bisa membawa kita pemulihan, itu tantangan di dalam pemulihan itu bisa membawa kita menghina Tuhan. Hati-hati. Ya, be careful. Kalau kita sekarang dalam kondisi yang comfort, mari comfort itu ada, kenyamanan itu ada, dan Tuhan memberi. Maka kita di dalam comfort itu selalu ingat Tuhan, terima kasih, semua dari Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di dalam seluruh yang Tuhan karuniakan, ajar saya tidak mempersembahkan roti cemar, tidak membawa binatang cacat, tapi saya memberi yang terbaik, hidup saya, waktu saya, apa yang saya punya untuk Tuhan. Nah, ini yang harapannya begitu ya, harapannya begitu. Ini yang the second dialogue. Kiranya Tuhan boleh berkati kita melalui bagian yang second dialog ini. Dialog yang ketiga. Oke ya, saya kira mungkin apakah ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut, kalau ada langsung aja ya, boleh intervensi ya. Silakan tanya. Nah, bagian yang ketiga kita akan lihat ya. Di dalam second dialog ini, lanjut sedikit second dialog ini ya. Ini ada bagian lainnya. Itu kita akan lihat ini ya. Karena ini penghukumannya ya, ini mungkin sekilas saja karena otomatis ini ya. Karena Yehuda itu menghina, maka dia akan dihina. Oke ya? Maka dia akan dihina. Perhatikan ya, Tuhan akan melemparkan kotoran ke mukamu ya, karena dia sendiri ya kasih Tuhan yang cacat, yang kotor ya. Jadi ini sekilas saja, Tuhan akan menghukum, artinya Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kemudian perhatikan ya, di dalam covenant of God itu selalu Tuhan memberikan ini kehidupan dan sejahtera, tetapi bagian lainnya adalah ketakutan dan gentar akan namaku. Nah, perhatikan ya, ini ada dua hal. Covenant of God itu ya, ada kehidupan dan sejahtera, tapi ada ketakutan dan gentar akan namaku. Nah, jadi kalau kita ini cuma mau sejahtera, tapi kita tidak gentar dan tidak mau gentar dan takut akan nama Tuhan, itu belum lengkap. Ya, nah banyak orang itu kan mau kalau menjadi anak Tuhan itu menjadi anak Tuhan itu anak raja. Ya makanya lagu sebenarnya anak sekolah minggu dia. Kadang-kadang saya juga lucu ya. Dulu saya nyanyi sih, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi saya nyanyi juga lagu, seneng saya, wah aku anak raja. Tapi setelah makin mengerti sebenarnya kitab suci nggak pernah lo tulis kita anak raja. Kita ini anak Allah, anak-anak Allah, bukan anak-anak raja. Nah, tetapi umat Tuhan suka itu ya. Karena Kristus adalah raja di atas segala raja, maka kita semua adalah anak-anak raja. Kalau kita anak-anak raja, kita akan mewarisi itu warisan kerajaan. Wah, itu kehidupan dan kesejahteraan. Memang yang dicari. Tapi jangan lupa covenant of God di sana ada ketakutan dan gentar akan namaku. Ya, ini satu hal yang mari kita boleh menjadi hal yang kita ingat ya. Kemudian yang terakhir kita lihat di sini ada imam ya, memelihara pengetahuan dan pengajaran. Ini tugasnya. Ya, Tuhan kasih tahu di sini imam itu dia harus memelihara pengetahuan dan pengajaran. Ini yang biru ya. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ini seterusnya. Kemudian dia lihat ya, pengajaran yang benar ada pada mulutnya dan kecurangan tidak pada dirinya dan seterusnya. Ini tugas daripada imam seharusnya ya. Tetapi kalau yang tidak benar itu maka dia akan menyimpang, tidak memelihara pengetahuan dan pengajaran. Maka di sini ya tugas para imam khususnya ya hamba-hamba Tuhan harus terus ketat dan harus terus ini menguji diri sendiri juga ya. Kita harus sungguh-sungguh ya, karena itu tugas yang Tuhan berikan. Dan kalau ini tidak dipegang dengan ketat, maka jemaat Tuhan ya, umat Tuhan itu sesat. Dan kalau itu mereka sesat, ya maka itu menjadi satu tanggung jawab berat ya yang dituntutkan kepada kita. Oke. Nah, ini dosa Yehuda karena kaitan dengan covenant, maka di bagian akhirnya Tuhan mengatakan ini ada kalimat menajiskan, ya, menajiskan perjanjian dan menajiskan tempat kudus. Oke, ini berkaitan dengan penghukuman yang diberikan kepada mereka yang menghina Tuhan. Jadi jangan kira menghina nama Tuhan, Tuhan kemudian tinggal diam. No, Tuhan akan menghukum, Tuhan akan bertindak. Bagaimana Tuhan bertindak? Waktu seperti apa? Kita tidak tahu. Ya, mungkin kelihatan baik-baik saja, mungkin kelihatan oke-oke saja, dia makin baik. Tetapi kita tidak seorang pun tahu, tapi Tuhan menyatakan dia akan bertindak. Ya.
Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga, ini dikatakan begini, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Terus Tuhan jawab, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ya, baca yang merah ini aja. Ya, kita sama-sama lihat ya. Nah, di sini kita boleh lihat ini adalah teguran kepada ketidaksetiaan Yehuda. Jadi ketidaksetiaan Yehuda itu dari yang rohani itu langsung mempengaruhi yang real, yang realita di dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar hal-hal kita perlu ya untuk peka, untuk mengejar hal-hal yang rohani, kebenaran-kebenaran di dalam firman Tuhan ini. Kenapa? Karena itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalkan kita bisa mengatakan bahwa oh enggak, masa ini perlu sih. Ini sesuatu yang sifatnya dari dalam itu mempengaruhi keluar. Yehuda itu tidak setia. Yehuda itu mereka meragukan kasih Tuhan. Karena dia meragukan kasih Tuhan, akhirnya apa? Dia hidup di dalam kasih yang kotor. Dia hidup di dalam kasih yang itu ya jijik, yang tidak setia. Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Itu masuk sampai di sana. Mereka tidak setia kepada istri-istri mereka. Ya, dan Tuhan mengingatkan ya, di dalam seluruh kitab Maleakhi kita selalu akan menemui itu apa? Perjanjian, covenant, perjanjian. Nah ya, ini kitab akhir di dalam perjanjian lama. Tuhan itu munculkan banyak sekali kata perjanjian. Nah, ini mau menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup setia ya, ingat kepada perjanjian di dalam Tuhan mereka berbahagia. Meskipun mereka mungkin kelihatan susah, mungkin mereka dipandang dunia ini kelihatan bodoh. Tapi Alkitab kasih tahu mereka bahagia. Damai sejahtera Tuhan ya, kegentaran dan kemudian penyertaan Tuhan ada pada mereka. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau tidak mereka yang kemudian mengingkari perjanjian, mereka akan hidupnya itu menjadi tidak setia. Ya, dikatakan istri seperjanjian. Kenapa? Karena melalui ya istri seperjanjian ini Tuhan yang mempunyai satu tujuan, yaitu keturunan ilahi. Itu ya, di dalam ayat yang ke-15. Sehingga orang-orang Yehuda ini, mereka setelah pulang ya, mereka kemudian melakukan banyak sekali ya, itu ketidaksetiaan mereka, mungkin juga mengambil wanita-wanita ya, istri-istri yang tidak dari ini ya, bangsa lainnya. Kemudian dipengaruhi oleh ilah-ilah mereka dan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Sehingga mereka menganggap ya ketika mereka beribadah ke rumah Tuhan itu disamakan seperti beribadah kepada ilah lain. Ya, nah, jadi di sini terjadi yang namanya itu kompromi dan juga terjadi sinkretisme ya, sinkretis. Jadi mereka campur aduk semuanya. Nah, di sana adalah kenajisan ya. Ini perzinahan yang besar ya, persundalan, ketidaksediaan. Ya, di sini kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan menjadi saksi ya, Tuhan yang menjadi saksi. Tuhan mengatakan aku jadi saksi menentang engkau ya, karena mereka sudah tidak setia kepada istri mereka, istri seperjanjian. Ini penekanannya istri seperjanjian. Dan perhatikan di sini Tuhan muncul ya, munculkan kalimat Tuhan membenci perceraian. Ya, 2:16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Jadi di dalam kita lihat ada konsep pernikahan yang indah di dalam iman Kristen ya, yang diajarkan oleh firman Tuhan ya, bahwa itu adalah konsep covenant, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pernikahan adalah sebuah lambang covenant Tuhan dengan umatnya. Pernikahan itu adalah satu hal yang sangat sakral dan kudus. Ya, maka bagaimana kita menjaga ya satu kehidupan pernikahan yang kudus itu adalah sangat berkenan di hadapan Tuhan, sangat berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati ya. Nah, Tuhan membenci perceraian karena covenant ya, covenant itu sampai maut memisahkan, itu covenant ya, hanya di dalam kehendak Allah saja sampai covenant selesai ya. Nah, tapi banyak orang kira kalau mungkin yang lain ya nggak apa-apa lah ya, gampang aja, gampang kawin, gampang cerai. Itu bukan pengajaran Kristen ya. Tuhan mengatakan aku membenci perceraian karena Tuhan sendiri
Dia menyatakan dia ya, umatnya tidak setia ya, tapi Allah menyatakan dia setia. Ya, Tuhan tidak dipengaruhi oleh umat yang tidak setia. Ya, tetapi Tuhan memang menghukum mereka, tetapi Allah tetap setia. Karena ada covenant di sana. Ya, di dalam mengerti hal ini waktu kita menjalani kehidupan rumah tangga kita ya, kita ingat bagaimana pernikahan adalah covenant, itu membuat pernikahan kita makin hari boleh makin bukan saja kuat tapi indah. Ya, seperjanjian di dalam apa? Di dalam menggenapi kehendak Tuhan. Istri seperjanjian di dalam covenant of God gitu loh ya. Jadi isi perjanjian di dalam covenant-nya Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, jalan bareng, jalan bersama, melayani dan membentuk keluarga bersama, dan keluargaku adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya, nah, kita bersyukur gereja kita mungkin tahun ini ya kita akan masuk di dalam satu upaya ya, kita mulai garap keluarga. Ya, melalui keluarga kita boleh menjadi orang-orang yang kembali diingatkan Tuhan. Ini adalah keluarga di dalam covenant Tuhan, ya, covenantal love of God. Nah, ini adalah satu hal yang indah sehingga di dalam keluarga ini kita boleh bukan saja makin mengasihi keluarga kita, istri dan anak-anak kita, tetapi kita punya satu relasi yang indah, makin hari makin indah ya dalam menggenapi kehendak Tuhan. Sama seperti Kristus sebagai ini ya, mempelai pria yang adalah kepala daripada jemaat Tuhan, dan gereja Tuhan itu adalah sebagai mempelai wanita ya, yang adalah gereja Tuhan. Bagaimana Kristus mengasihi umatnya, demikian juga umatnya itu mengasihi Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang indah. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan menegur ketidaksediaan Yehuda, tetapi Yehuda itu seperti orang yang tidak bersalah. Bahkan dia malah tanya karena apa? Tuhan mencela mereka. Tuhan kasih tahu sudah tidak setia. Ya, ini bagian yang ketiga ya, berkaitan dengan dialog. Nah, kemudian kita lanjut bagian yang keempat. Oke, kita lihat lagi. Ya. Ini adalah kita bisa lihat ya, ada satu pertanyaan lagi. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia. Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang buat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang yang demikian Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ya, ini saya kutip ulang, di manakah Allah yang menghukum? Mengapa hal ini terjadi? Apa Ibu yang dikasihi Tuhan? Setelah 100 tahun mereka kembali dalam pemulihan ya di Yerusalem. Ternyata di tanah Yerusalem itu ternyata tidak ada truth, tidak ada justice, tidak ada etik, ya, tidak ada fear of the Lord. Tidak ada. Tuhan kasih tahu, kamu loh sudah menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tapi mereka ya tetap sama aja. Ya. Mereka merasa baik-baik saja. Bahkan setiap orang berbuat jahat adalah baik, ya. Nah, ini adalah kebenaran dibolak-balik, ya, keadilan ditindas, ya, kemudian apa ya, etika enggak karu-karuan ya. Nah, ini satu kondisi yang sangat mengenaskan, ya. Ketika satu komunitas ya atau satu bangsa gitu, takut akan Tuhan enggak ada di situ, kacau semuanya. Ya, pasti enggak beres. Nah, ini hal yang kunci penting ya. Membentuk keluarga juga sama. Takut akan Tuhan hadir di sana ya. Nah, maka kita akan boleh melihat di sana ada pergumulan, pasti ada konflik ada, pasti ada banyak permasalahan ada. Tetapi bagaimana tetap kita bisa melihat ada keindahan. Bagaimana tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu tetap menyertai. Tapi kalau tidak ada, kacau ya. Nah, bahkan bisa terbalik-balik begini ya. Bahkan di hadapan Tuhan dia bisa memberikan sanggahan-sanggahan alasan yang menurut dia benar. Ya, maka Tuhan menjawab dengan dua macam jawaban. Yang pertama, saya kasih menurut istilah saya itu jawaban jauh. Jawaban jauh. Saya biasa pakai istilah itu sebelumnya adalah future far gitu ya, future far. Ya, tapi saya pikir apa ya bahasa Indonesia jawaban jauh. Nanti yang satunya pasti future near. Jawaban kan berarti yang akan terjadi di depan. Nah, ini pertama Tuhan kasih tahu ya, aku akan mengirim utusanku. Nah, ini yang saya bilang tadi. I will send my messenger. I will send my messenger. Ya, untuk mempersiapkan jalan bagiku, ya. Nah, messenger ini datang, dia akan memurnikan, dia akan mentahirkan, dia akan menyucikan sehingga seluruh
umat Tuhan nanti dia boleh menjadi orang yang mempersembahkan ya. Dia boleh mempersembahkan korban yang benar dan hidupnya boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu jawaban yang jauh. Ini adalah sebuah jawaban yang ini nubuat, ada profesi, prophetic answer ya. Ya, ini berkaitan Tuhan akan mengirimkan utusannya yang akan kemudian menggenapi seluruh rencana Allah, membawa umat Tuhan itu menjadi murni, tahir dan disucikan. Ya, sehingga mereka boleh dipandang benar dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan kan berkenan ya. Nah, ini foreshadowing Christ ya. Ini jadi jawaban jauhnya ini adalah menunjukkan Tuhan akan mengirimkan hambanya ya. God will send his humble servant ya, atau nanti kita melihat ada Tuhan mengirim anaknya yang tunggal ya untuk datang ke dalam dunia ini untuk kemudian merekonsiliasi ya antara membereskan masalah dosa ini antara Tuhan ya dengan umatnya, sehingga kemudian kita dimurnikan, disucikan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini messenger. Jadi kita lihat waktu nama Malaki itu artinya my messenger. Jadi di sini Tuhan akan mengutus my messenger. Jadi bisa dimengerti ya. Ini ada satu kaitan. Tuhan mengatakan bahwa ada yang dekat sama yang jauh. Sekarang Malaki ini adalah my messenger, tapi nanti saya akan mengutus my messenger yang di jauh itu datang. Dia akan menyempurnakan secara total keseluruhannya sehingga pemulihan yang terjadi itu benar-benar boleh digenapi secara sempurna. Itu jawaban jauh. Nah, jawaban yang dekat yang disampaikan oleh my messenger yang dekat ini ya oleh Malaki sendiri ya berkaitan dengan apa? Tuhan akan menghukum mereka yang berbuat kejahatan. Ya, itu nanti di bawah itu kita lihat ya, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi di 3 ayat 5 ini ya. Dan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang berzina, orang bersumpah dusta, orang menindas, orang upahan, janda, anak piatu dan seterusnya. Itu adalah yang future near-nya yang di dua-dua disampaikan melalui my messenger ya, my messenger. Oke, ini adalah two types of answer berkaitan dengan ini dialognya yang keempat ya, ini dialog yang keempat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam dialog berikutnya, yaitu berikutnya adalah kita lihat di sini adalah yang 3 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Ya, ini yang saya bilang tadi, ini yang sering sudah kita bahas, tapi kita run terus sekali lagi ya, sekilas saja. Ini berkaitan dengan menipu Allah. Yehuda menipu Allah. Jadi bicara soal perpuluhan. Ini sudah sering ya kita dengar. Tapi saya ulangi sebentar. Jadi berkaitan perpuluhan ini ya. Jadi sebenarnya menunjukkan apa? Bagaimana mereka mengatakan, Tuhan mengatakan kau menipu aku. Mereka bilang lagi ya, bagaimana kami menipu? Ya, menipu engkau bagaimana? Tuhan bilang kepada dia, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Mereka juga bilang, cara gimana kami harus kembali? Wah, ini sangat ya. Jawaban-jawaban kalau kita melihat kayak gini ini adalah satu umat Allah yang ini sudah sangat-sangat ini ya. Mereka meragukan Tuhan ya secara total ya. Bahkan tidak setia ya. Dan merasa diri mereka baik-baik saja. Nah, ini Yehuda menipu Allah. Ya, Tuhan kasih tahu kau tipu aku dengan cara apa? Dengan perpuluhan ya. Mengenai perpuluhan dan persembahan khusus ya. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Nah, perpuluhan ini ya, uang ini ya. Ini ada firman Tuhan mengatakan ya, di manakah hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini pernyataan Kristus ya, kepada pengajaran Kristus kepada crowd ya, dan juga murid Tuhan pada saat itu ya, orang-orang yang mendengar Tuhan di dalam perjanjian baru ini. Jadi harta itu ya, kita taruh harta kita di mana, hati kita ada di sana. Ini adalah satu kebenaran Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh sebab itu kalau kita melihat ya, harta atau uang itu segala-galanya, maka sebenarnya bukan Tuhan yang segala-galanya. Itu otomatis tidak bisa dua-dua mau harta juga mau Tuhan gitu tidak bisa. Ya, tapi bisa nggak orang yang mau Tuhan tapi hartanya banyak? Bisa. Jangan salah mengerti ya. Orang yang cinta Tuhan dia mau Tuhan tapi hartanya banyak, bisa. Tapi misalkan orang yang tidak punya banyak harta tapi tidak cinta Tuhan, ada nggak? Ada. Ada orang nggak punya harta tapi hatinya di harta. Ya, seumur hidup nggak ada, hartanya nggak banyak, juga nggak cinta Tuhan, cari harta terus nggak dapat, ada juga. Ya, tapi ada orang yang hartanya banyak sekali, tapi hatinya nggak di harta, cinta Tuhannya luar biasa.
Itu ya. Nah, jadi kita bisa melihat ini adalah satu hal yang Tuhan katakan bukan berkait, bukan against ya orang-orang kaya, bukan melawan orang-orang kaya. Bukan. Tapi justru membawa kita, baik yang kaya maupun kita yang tidak kaya, kita lihat bahwa harta kita yang berharga itu jangan taruh di uang, tetapi harus di dalam takut akan Tuhan, di dalam diri Tuhan. Taruh di sana. Ketika Tuhan menjadi harta kita yang paling berharga, maka harta kita banyak pun itu milik Tuhan. Kita tidak punya harta pun tidak apa-apa. Apa yang kita punya kita persembahkan. Nah, itu menjadi satu hal yang indah. Ya, nah di sana kita menjadi orang yang apa? Bukan menipu Allah, tapi kita adalah melayani Tuhan. Percaya kepada Allah. Tidak, bukan berjiwa penipu, tapi berjiwa yang tulus mengasihi Tuhan. Ya. Nah, di sana ada janji Tuhan, dikasih tahu ya bahwa kalau kamu setia, maka Tuhan will provide. God will provide. Tuhan akan memelihara hidup setiap kita. Ya, janji Tuhan akan diberitakan. Kalau kita lihat sini ya, ini seringkali kalau dikhotbahkan itu satu-satu kemudian disoroti poin-poinnya. Wah, kalau yang suka kepada berkat itu sorotnya luar biasa itu berkatnya. Wah, dia bilang bawanya itu nanti berkatnya itu tingkat-tingkat langit. Dicurahkan berkat sampai berkelimpahan sampai wah itu senang sekali orang-orang itu. Pikirannya itu adalah mungkin hujan duit mungkin. Bukan cuma hujan duit ya, hujan emas gitu. Mau enggak hujan emas? Siapa yang mau doa hujan emas? Ada yang mau jawab? Kalau hujan emas seneng nggak? Tuhan kasih hujan emas. Saya kira hujan emas kita nggak bisa di luar ya, bisa mati loh. Kalau hujannya deras sekali, emas, ya orang mati ketimpa emas. Ya, itu sebenarnya bukan lihat ke sana, tetapi kita bisa melihat bahwa God will provide. Itu adalah prinsipnya. Tuhan memelihara. Ya, Tuhan memelihara seluruh. Kita punya kekhawatiran gimana ya jalan ini. Saya mungkin kerjaan sekarang susah. Model-model sekarang kondisi pandemi banyak sekali kita mungkin lihat keadaan ekonomi tidak baik. Tapi ketika kita setia ingat God will provide. Saya mungkin tidak bisa kasih tahu gimana caranya, tetapi saya percaya God will provide dengan cara Tuhan. Bagian kita tetap ada tanggung jawab kita ya kita berusaha ya semaksimal mungkin yang kita mampu, yang kita bisa. Ya, tetapi kita tetap faithful ya. Kita setia jalankan bagian kita. Ya, pernah kita berdoa, Tuhan, saya kepingin memberikan persembahan meskipun saya tidak bisa. Ya, dan kondisi yang ini saya kira ya, saya mendorong kita ya untuk belajar ya berdoa yang demikian berkaitan dengan uangnya. Mungkin kita rasa gini, saya tidak bisa Tuhan, saya itu semua gak cukup Tuhan. Yuk kita belajar berdoa, Tuhan berikan saya keberanian untuk boleh belajar Tuhan memberikan persembahan di tengah ketidakcukupan saya. Itu namanya apa? Itu namanya kita tahu bahwa Tuhan pasti pelihara. Ya. Jadi kadang-kadang kita Tuhan pasti kasih kita hikmat. Bukan juga jangan juga cara yang salah ya. Ya satu kali ya di dalam sebuah pelayanan itu ada seorang yang mau menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan. Ya kemudian dia memberikan persembahan gitu. Kasihkan persembahan kepada Tuhan. Jadi dia mungkin terdorong ya oleh khotbah pendetanya gitu. Waduh dia mau cinta Tuhan, mau beri persembahan yang paling baik di tengah ketidakmampuannya. Lalu kemudian ternyata setelah dia memberikan persembahan orang kaget, kok dia kasih persembahan lumayan gitu ya. Sekian jumlahnya gitu ya. Bagi dia orang bilang ini lumayan. Tapi nggak lama kemudian 3 bulan 4 bulan tuh nggak datang ke gereja. Akhirnya gembalanya cari kemana dia, tanya ke rumahnya, nggak berani dikejar debt collector. Lo kenapa? Baru dia cerita. Saya rindu waktu itu dengan firman Tuhan. Saya ingin persembahan paling banyak untuk Tuhan meskipun saya nggak bisa. Jadi saya hutang. Waduh, ini salah ya Bapak Ibu sekalian. Jangan begitu ya. Jadi yang ada jadi dia berhutang, dia bilang ada iman, kemudian dia persembahan yang di luar kemampuan dia, lalu kemudian akhirnya nggak bisa bayar, dikejar utang. Ya akhirnya gereja kembalikannya. Nah ada nih, bayar aja utangnya. Jadi itu bukan demikian artinya. Artinya itu adalah di dalam yang kita berikan ini ya, kita belajar untuk boleh mendahulukan Tuhan. Ya, yang bagian kita mungkin rasa kita memberanikan diri memberi. Ya, di dalam bagian yang Tuhan berikan. Apa yang ada padamu berikan. Bukan dari apa yang tidak ada padamu. Itu ya. Oke, saya kira bagian ini saya mau skip. Ada pertanyaan ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini bagian berikutnya adalah bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicara di antara kami tentang engkau? Ya, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada
Allah, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini ya, mereka itu merasa sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, pernah merasa sia-sia beribadah kepada Allah? Kalau jawabannya tidak pernah, puji Tuhan ya. Saya puji Tuhan ya. Tapi kalau kita merasa sia-sia beribadah kepada Allah, nah ini menjadi satu tanda tanya ya. Tapi yang kedua, mesti ditanya gini, saya merasa sia-sia, oh, saya tidak merasa sia-sia beribadah kepada Allah. Perlu tahu alasannya. Kenapa? Kan gitu. Alasannya menentukan. Nah, kita sekarang lihat bersama-sama ya. Mengapa? Ini di sini Tuhan kasih tahu dua alasan. Pertanyaan pertama begini. Ya, mereka merasa sia-sia beribadah kepada Allah karena tidak ada untungnya. Kalau kita hari ini beribadah kepada Tuhan, terus kita ada untungnya, kita merasa beribadah tidak sia-sia, ini kita berarti belum benar punya pemahaman. Ya, untungnya apa menurut mereka? Ya, nah, perlu tahu untungnya apa dari mereka kita lihat ya. Untungnya apa? Nah, kalau untungnya ada berkaitan dengan segala hal-hal yang bersifat materialistis, yang sifat materi pokoknya ya. Nah, itu kehilangan ini esensinya. Tadi kita lihat bahwa harta kita adalah harusnya di Tuhan sendiri. Kalau untungnya apa? Untungnya karena Tuhan menjadi pusakaku, Tuhan menjadi hartaku, kayak Fanny Crosby. Itu puji Tuhan. Ya, orang yang beribadah yang tahu hal ini pasti untung. Ya, pasti untung. Tapi kalau dia bilang untungnya kalau materi dan sebagainya yang bisa kelihatan, yang bisa dia pakai untuk kenikmatan dan kenikmatan dirinya, ya itu justru yang sia-sia sebenarnya. Apa yang dikejar manusia itu sia-sia. Tapi waktu mereka nggak dapat, mereka merasa ibadah sia-sia. Itu namanya menyalahkan worship, menyalahkan ibadah, menyalahkan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah mereka iri sama orang fasik, ya, mujur orang fasik. Nah, kita juga mungkin ya, kalau bagian kedua ini mungkin di antara kita, ya, di antara kita sebagai umat Tuhan ada yang mungkin ya, karena ini pertanyaan yang tidak jarang ditanyakan. Kenapa ya orang fasik itu mujur ya? Kok enak ya orang fasik? Kok dia menang ya? Kenapa dia, saya yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan kelihatannya saya, bukan kelihatannya nih Pak, jelas-jelas saya ini dalam posisi yang tertekan, tertindas, kalah. Kenapa orang fasik itu mujur? Dia seenaknya saja pakai uangnya, beli ini, beli itu, beli keadilan, beli apa, tapi dia tetap jalan. Sehingga kadang karena kondisi ini kita bisa merasa tawar hati. Kok sia-sia ya saya beribadah kepada Allah. Tuhan tegur orang Yehuda. Bicaramu kurang ajar. Ini bagian Maleaki yang sangat membumi ya. Kita ngerti banget. Ini Tuhan yang bilang kurang ajar kamu. Ngomongin ngawur ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini Tuhan tetap boleh memberikan anugerah, mengajar mereka supaya mereka mengerti dengan yang benar. Ya. Yaitu alasan yang benar adalah satu, ya. Tuhan kasih tahu kepada mereka. Alasan yang benar ya, keuntungan yang benar itu ya. Waktu kita datang menjadi ibadah itu ya. Itu adalah kita tahu kita belong to God. Saudara senang nggak ya? Sukacita nggak ya? Sudah merasa berharga nggak ya? Belong to God. Ya, menjadi milik, bukan cuma belong loh, tapi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal ya. Kalau saya ya waktu baca ini, saya sangat bersyukur. Belong ya, maksudnya to God itu bukan cuma belong dalam arti cuma milik ya, tetapi milik kesayanganku sendiri. Tidak ada yang lain. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Pada saat kita datang melayani Tuhan, dengan datang ya, waktu kita datang ke gereja, atau kita beribadah di rumah, atau kita datang dalam pertemuan Zoom seperti ini, waktu kita membawa hati kita kepada Tuhan, itu kita sedang tahu bahwa kita apa? Kita sedang melayani Dia, karena kita ini milik kesayangan Tuhan. Kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan, maka bertemu dengan Tuhan, itu adalah satu hal yang sangat kita rindukan.
menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini janji Tuhan. Ya, 3:17. Kemudian yang kedua adalah kita menikmati kasih yang intim sekali, seperti bapak dengan anaknya, kira-kira gitu. Kan seperti bapak sayang kepada anaknya. Ya, sebagai seorang yang sayang kepada anaknya, yang melayani dia, itu intim sekali satu relasi. Bapak dengan anak itu tidak pernah ada relasi yang sifatnya mantan bapak atau mantan anak, tidak ada. Meskipun anaknya nakal setengah mati atau bagaimana ya, tetap itu anaknya, tetap itu bapaknya. Betul enggak? Nah, relasi kita dengan Tuhan itu tidak ada. Mantan Tuhan sama mantan umat tidak ada. Ya, sekali menjadi umat Tuhan, selamanya umat Tuhan. Sekali Tuhan menjadi Bapa kita, selama-lamanya kita anaknya. Meskipun kadang kita nakal, karu-karuan, pasti balik kalau kita anak Tuhan. Dipukul, dihajar kembali. Gitu. Tetapi kita maunya diajar kah? Ataukah kita justru mau dipakai Tuhan menjadi berkat? Ya, meskipun susah jalan, tapi kita tahu ada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau anakku, aku kuatkan kau jadi berkat bercahaya di tengah dunia, jadi berkat bagi orang lain. Itu relasi yang indah ya, ada kasih yang intim di dalam. Kemudian perhatikan ya, 3 ayat 18. Ini bagi orang-orang yang Tuhan kasih jawab. Kamu kira itu sia-sia ya? Kamu iri sama orang fasik. Tuhan bilang, kamu akan lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah, orang yang tidak beribadah kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak membiarkan orang fasik. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang cinta kepada Dia, yang sungguh-sungguh sayang kepada Dia, yang sungguh-sungguh mau percaya sepenuhnya ikut Dia. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bilang, kau akan melihat perbedaan. Maka akan datang the day of the Lord. Hari Tuhan itu akan datang. Perhatikan ada 4:1. Sesungguhnya hari itu datang. Perhatikan sesungguhnya. Itu berarti amin. Ya, itu kalau di dalam bahasa nanti bahasa Alkitab ya, kok dalam perjanjian baru itu juga sering kali kita akan menemukan misalnya sesungguhnya kalimat itu ada ya, sesungguh-sungguhnya aku berkata padamu, itu adalah ada kata amin di sana. Kata Tuhan mengatakan itu hari pasti akan datang. Nah, hari datang itu ya, hari Tuhan apa? Datang adalah penghakiman bagi mereka dan pemulihan atau keselamatan yang kekal bagi umat Tuhan. Mereka yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya, hari itu akan jelas terlihat. Antara gandum dan ilalang akan dipisahkan. Ilalang akan dibakar habis sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh diingatkan ya, beribadah kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kondisi kita mungkin dalam kondisi relasi, kita melihat kehidupan kita mungkin ada tantangannya. Orang-orang fasik menindas kita dengan keras, yang kelihatan mereka enak-enak saja. Jangan tawar hati. Tetap doa, tetap sandar Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap kita bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, aku bersyukur karena aku menjadi milik kesayanganmu sendiri. Dan aku boleh menikmati kasih dengan intim bersama Tuhan, meskipun di tengah-tengah tantangan. Nah, inilah tantangan dalam pemulihan ya. Kita bangsa Yehuda, dia di dalam kondisi sudah dipulihkan, dia tidak dapat. Ya, dalam kondisi ini bahkan dia tidak bisa mengerti hal ini. Sayang sekali. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan kasih tahu kepada mereka. Dan Tuhan mau ini dituliskan sebagai firman Tuhan supaya diingatkan kepada kita umat Tuhan di zaman ini. Supaya kita pun tidak tawar hati, kita pun tidak kemudian menjadi seperti Yehuda. Di tengah seluruh keadaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita boleh tetap memandang kepada Tuhan dan percaya. Ya, ini adalah satu hal yang indah yang kita semua juga boleh dikuatkan ya. Nah, di bagian yang terakhir ya. Ini Maleakhi kitab terakhir ya. Waktu saya secara khusus mempersiapkan bagian ini kita boleh lihat ya, ada dua hal yang dikatakan. Ya, ini adalah sifatnya profesi ke depan. Ini bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Kita lihat ya. Dikatakan 4:4 ya, perhatikan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Oke ya. Ingatlah Taurat Musa. Oke. Kemudian berkaitan berikutnya 4:5.
sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi hari Tuhan itu datang, itu ada dua hal yang Tuhan mau genapi. Mereka suruh waktu hari Tuhan itu datang, ingat Taurat Musa, yaitu hukum Tuhan. Yang berikutnya adalah Tuhan bilang, aku akan mengutus Nabi Elia menjelang hari. Loh, Elia kan sudah mati. Dalam konteks ini ya, maksudnya, oh naik ke sorga gitu ya maksudnya. Dalam kondisi ada sudah naik ke sorga, diangkat Tuhan ke sorga. Tuhan akan mengutus. Apa Elia nanti akan datang? Masa yang akan datang. Bagaimana melihat hal ini? Ini adalah satu profesi ke depan yang mendatangkan hari Tuhan itu akan tiba. Nanti hari Tuhan ini, kalau di dalam perjanjian lama, berarti kita lihat ke depan. Hari Tuhan yang pertama itu adalah kedatangan Kristus yang pertama. Itu inkarnasi. Tapi lebih jauhnya lagi hari kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah konsumasi. Ya, jadi kita bisa melihat di sini. Hari Tuhan ini adalah dalam perjanjian lama ini ada dua. Yang pertama berkaitan dengan waktu ingatlah Taurat Musa, nanti Kristus akan datang. Ya, Tuhan akan utus the messenger itu datang dan dia akan menggenapi Taurat Musa itu dengan sempurna. Ya, sehingga pada saat semua itu sudah sempurna, hukum-hukum Tuhan itu boleh digenapi dengan tuntas di dalam Kristus dan seluruh karyanya. Ya, sehingga umat Tuhan boleh ada rekonsiliasi yang indah. Dan di dalam hari itu juga Tuhan nanti ya akan mengutus Nabi Elia ya menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan perhatikan yang terakhir itu adalah ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya dan seterusnya. Jadi ini ada satu rekonsiliasi yang indah. Ya, ini Maliaki ditutup dengan kalimat prophesize ke depan ya, yang kemudian nanti akan dimulai dengan satu lembaran ya yang akan digenapi secara tuntas nanti dalam perjanjian baru, khususnya hari inkarnasi atau kedatangan hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan yang pertama. Ya, tapi ini juga bisa melihat sampai jauh ke depan berkaitan dengan penghakiman terhadap orang fasik secara total. Dan nanti juga the second coming of Christ. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi umat Tuhan ya, di dalam setelah 100 tahun mereka dalam satu kondisi yang kita boleh lihat. Ternyata ya, pemulihan itu membawa mereka juga ada dalam banyak anak. Ya, jadi kita bisa lihat. Tetapi kita juga lihat ya, dengan refleksi yang ada dari firman Tuhan yang diberikan melalui Maliaki, kita juga boleh belajar. Kiranya kita itu juga boleh menemukan ya di dalam seluruh pemulihan kita, di dalam hari-hari yang kita jalani dalam masa sekarang ini, kita pun boleh ditemukan menjadi orang-orang yang boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, orang yang tetap takut kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh boleh tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi orang yang kemudian tidak setia, tidak menjadi orang yang kemudian melawan Tuhan, tidak menjadi orang yang kemudian menipu Allah, ya, tidak menjadi orang yang tidak setia, tetapi kita menjadi orang-orang yang terus takut akan Tuhan. Karena kita tahu, ya, kita adalah milik kesayangan Tuhan dan kita mau menikmati kasih Tuhan dalam relasi yang intim. Ya, nah, di dalam bagian akhir ini saya akan tutup ya. Setelah ini kita lihat ya, berarti ini umat Tuhan dalam kondisi yang mengenaskan ya setelah 100 tahun. Dan ini adalah nabi yang terakhir. Setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sudah kasih tahu semua. Setelah itu yang Tuhan lakukan adalah silent. Diam. Tidak ada berita. Berapa lama? 400 tahun. Itu adalah satu lembar yang memisahkan adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan masa intertestamental 400 tahun. Apa yang terjadi waktu Tuhan diam sebelum nanti kita masuk di dalam perjanjian baru. Hari ini saya berhenti sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati.